Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG kembali naik 0,9% di level 8.166 dan investor asing juga mencatatkan net buy. Untuk market reguler hari ini net buy 1,2 triliun, sedangkan di market tuna dan negosiasi juga terdapat net buy yang cukup besar senilai 2,5 triliun. Alhasil untuk all market hari ini total net buy asing mencapai 3,7 triliun. Sedangkan untuk kurs rupiah hari ini juga menguat 0,10% di level 16.566 rupiah per 1 US dollar. Jadi kita melihat hari ini banyak sekali saham yang mengalami kenaikan, termasuk juga saham-saham blue chip dan saham big banks. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu untuk saham BBCA. BBCA hari ini naik signifikan 3,9% di level Rp8.600 per saham setelah beberapa hari yang lalu mengalami sideways di sekitar 8.300. Jadi untuk BBCA kita lihat hari ini kembali diakumulasi oleh investor asing. Bahkan akumulasinya juga menjadi yang paling besar terutama dari KZ, RX, dan ZP sebagai top buyer. Teman-teman perhatikan ketika asingnya masuk melakukan akumulasi besar-besaran maka akan ada banyak retail yang melakukan penjualan alias take profit. Dan ini adalah hal yang wajar. Tapi justru hal itulah yang disukai guys oleh investor asing. Ketika mereka melakukan akumulasi, mereka menaikkan harga saham, ketika retailnya banyak yang keluar, banyak yang jualan, maka investor asing ini akan semakin memantapkan posisinya. Jadi harganya akan lebih mudah dinaikkan nantinya. Dan ketika sudah di harga tinggi, maka di sanalah investor asing akan melakukan penjualan secara bertahap. Jadi nanti pastinya akan ada fase sideways kembali di harga tinggi. Itu adalah trik ya atau salah satu cara investor asing untuk bisa jual di harga tinggi. Nah, ketika di harga tinggi itu pastikan banyak yang melakukan swing trade. Ya, ada yang beli di area higher high, tapi ada juga yang beli di area higher low. Untuk teman-teman yang masih bisa beli di area higher low, ketika nanti sideways dan naik lagi, mungkin masih ada peluang take profit. Tapi teman-teman yang belinya terlalu tinggi, bahkan di area pucuk ya, di area higher high, mereka akan terjebak dan mereka akan menjadi exit liquidity bagi investor asing dan itu yang tidak kita harapkan. Jadi sebisa mungkin kita melakukan pembelian bareng nih dengan investor asingnya. So untuk BBCA hari ini net buy-nya cukup besar yaitu 976 miliar bahkan beberapa kali lipat dibandingkan net buy di beberapa hari yang lalu ya. Tanggal 27 hanya sekitar 300 miliaran saja, tapi hari ini 3 kali lipat guys, 970 miliar untuk net buy asing di saham BBCA. Nah, jadi sempat kita infokan juga ke teman-teman, kalau misalkan memang teman-teman itu invest jangka panjang, teman-teman jangan mengeluh ya untuk melakukan averaging down atau tambah muatan karena tujuannya adalah untuk menurunkan harga average. Dan ketika nanti teman-teman misalkan sudah kejemput nih dengan porsi yang banyak dan kalian tinggal take profit saja di harga yang lebih tinggi karena kita lihat memang ini fasenya sangat bagus dan masih diakumulasi asing. Sedangkan untuk teman-teman yang melakukan swing, meskipun kemarin memang sempat take profit di sekitar 8.600, 8.700, tapi diharapkan sudah mulai re-entry kembali di sekitar 8.100 sampai di 8.300-an. Karena kita lihat BBCA ready to take off again ya. Dia sedang bersiap-siap nih untuk lepas landas kembali. Ya, dibantu dengan adanya distribusi atau take profit dari beberapa investor retail, ya sebenarnya banyak ya, XL, SQ, PDXC, ya mungkin tersisa teman-teman investor yang memang untuk invest jangka panjang. Tapi saya rasa teman-teman yang trading ini mayoritas sudah jualan, jadi ya semoga saja BBCA besok bisa lanjut naik dan diakumulasi asing, sehingga ini akan menjadi cuan yang besar, terutama untuk teman-teman yang memang berniat untuk investasi jangka panjang. Lalu ada Bank Mandiri yang hari ini juga naik 3,10% di level Rp4.650 per saham. Kenaikannya juga masih di harga yang saya pernah bilang kemarin cukup murah. Jadi teman-teman masih bisa buy setidaknya di bawah 4.700. Kemarin kita bilang ya ke teman-teman karena Bank Mandiri ini kenaikannya belum setinggi bank-bank lain. Jadi ya kita harapkan teman-teman kalau misalkan memang ingin
dapat dividen, ingin dapat cuan dari kenaikan harga saham, ya kesempatannya sekarang, guys. Ya bukan kemarin, karena kan kemarin sudah lewat nih, kecuali teman-teman mungkin mau tambah muatan ya, berarti kan sudah beli juga di harga bawah, dan itu saya rasa sangat bagus. Dan hari ini ternyata Bank Mandiri mulai kembali diakumulasi oleh investor asing. Ada YUAK sebagai top buyer, dan jika kita lihat dengan seksama ternyata retailnya juga ada take profit di Bank Mandiri untuk hari ini. Ada XL, YP, PD, XC, SQ ya. Kenapa mereka take profit? Padahal ini kan baru naik 3% dan kita lihat juga baru naik hari ini lagi. Jadi kita bahas terlebih dahulu. Untuk Bank Mandiri ini net buy asingnya di 237 miliar setelah 2 hari sebelumnya sempat terjadi net sell. Di tanggal 27 330 miliaran, sedangkan di tanggal 28 net sell 180 M. Jadi hari ini lanjut net buy. Setelah di tanggal 23 dan 24 teman-teman juga lihat ya yang berwarna hijau ini sempat di net buy asing. Kenapa mereka jualan? Karena mereka memang, strateginya adalah untuk swing trade. Ya, jadi nge-swing saja, mereka dapat 15% saja, ini sudah setara dengan, bahkan lebih tinggi ya, dari dividen yield perbankan itu sendiri, guys. Jadi rumus mereka itu simpel, beli di harga bawah, kalau misalkan dibanting turun lagi, ya mereka pasti akan beli lagi averaging down, karena, swing trade itu kan sebenarnya masih bisa averaging down, karena biasanya memang di saham-saham yang memiliki fundamental dan rutin bagi dividen. Nah, dalam kasus Bank Mandiri, karena ini sudah naik 15%, jadi sangat wajar ketika asingnya masuk, harga sahamnya dinaikkan, retailnya akan jualan, karena tidak semuanya invest jangka panjang. Ada juga yang swing trade. Hitungannya sederhana, lebih tinggi dibandingkan dividen yield, mereka akan take profit. Karena tentu mereka juga masuk dengan porsi yang besar. Jadi mereka itu bermain dengan waktu juga, guys. Misal, teman-teman kalau misal mau dapat dividen, setidaknya nanti di Januari, Februari, Maret ya, antara Maret, April lah, Maret nanti guys ya. Itu kan masih membutuhkan beberapa bulan lagi. Ya masih ada November, Desember, Januari, Februari, Maret. Nah, ya sekitar 5 bulan lagi, guys. Nah, hitungan mereka, kalau bisa dapat return investasi lebih tinggi dari dividen dalam jangka waktu misalkan 1 atau 2 minggu, misalkan juga sebulan, mereka akan ambil, mereka akan take profit dan uangnya akan diputar lagi di saham lain. Nah, itu adalah strategi teman-teman swing trading. Ya, jadi berbeda dengan yang invest jangka panjang, biasanya mereka itu tidak mau ribet dan memang tidak bisa setiap hari memantau harga saham. Lalu bagaimana nih dengan sisanya BBRI dan BBNI? Tadi kita sudah cukup panjang ya membahas strategi investasi, baik untuk swing trade ataupun teman-teman yang mau invest jangka panjang. Untuk BBRI hari ini naik hanya 1% di level Rp3.890 per saham, namun berbeda dari BBCA dan Bank Mandiri tadi. Ternyata BBRI hari ini ada distribusi. Kita cek ternyata, top sellernya ada BB, YU, dan CC. Lalu retail, dari 2 saham tadi, ternyata ada yang akumulasi di BBRI, yaitu XC dan YP. Nah, jadi kalau misal kita lihat, BBRI ini net sell ya, 174 miliar hari ini. Kemarin juga sempat kita bahas bahwa BBRI kemungkinan besar akan rilis laporan keuangan besok tanggal 30 Oktober. Jadi teman-teman, mungkin bisa wait and see, masih ada posibilitas untuk nantinya BBRI retrace ke harga sekitar 3.760 sampai 3.790, di bawah 3.800 teman-teman bisa incar. Ya, tapi kalau misalkan memang, distribusinya lebih besar, maka tidak menutup peluang bahwa BBRI malah bisa ke level yang lebih rendah, yaitu sekitar 3.600-an. Nah, jadi kita juga sempat bahas bahwa BBNI, pergerakan harganya biasanya lebih liar ya, lebih cepat kenaikannya. Tapi juga berkebalikan, guys. Penurunannya juga lebih agresif kalau misalkan ada distribusi. Dan jika kita perhatikan hari ini BBNI juga ada kenaikan 1,6% di level Rp4.440 per saham. Kita lihat di 3 hari perdagangan terakhir BBNI-nya cukup sideways. Hari ini ada normal distribusi dari YU, AZ, dan BB. Retailnya sih beberapa ada yang masuk, namun beberapa juga ada yang jual ya. Tapi tentunya masih ada BKRX yang hari ini terpantau melakukan pembelian.
Kita coba lihat untuk BBNI hari ini. Ternyata juga masih ada net sell asing sebesar 48 miliar untuk di BBNI. Jadi yang, berpotensi ada retrace lebih lanjut, kita lihat di sini ada BBRI dan BBNI. Alasannya simpel karena masih ada net sell. Untuk BBRI mungkin bisa wait and see sampai besok, sampai rilis laporan keuangan, sedangkan BBNI dan Bank Mandiri ini mirip-mirip secara year on year-nya di kuartal 3 itu turun, tapi, secara kuartalan naik, guys. Ya, secara year on year di Q3 itu turun, tapi kuartalannya di Q3 itu naik. Jadi mirip ya Bank Mandiri dan BBNI. So, untuk big banks yang, Q3-nya masih sangat baik adalah BBCA dan semoga saja saham-saham big banks ini besok masih bisa dinaikkan oleh investor asing. Tentunya harapan kita bukan hanya naik, tapi diakumulasi asing, agar kita hold-nya itu lebih tenang lagi, guys. Dan kita lihat hari ini bukan hanya big bank saja yang berpesta, tapi ada juga saham-saham fundamental lain yang ikut naik. Salah satunya adalah saham Adro. Adro hari ini naik tinggi 8,4% di level Rp1.935 per saham. Kita lihat ada distribusi dari retail nih. Wah, retailnya mulai buang barang ya. Ada YPX, LSQ, XCPD, banyak sekali guys. Sedangkan AKZP dan BB sebagai top buyer-nya hari ini. So, apakah ada akumulasi dari asing? Kita coba lihat. Ternyata Adro ini di net buy asing 178 miliar. Setelah sekian lama, guys, berbulan-bulan di net sell, di distribusi asing terus-menerus, teman-teman lihat ya, di sini net sell terus-menerus, guys. Baru hari ini diakumulasi cukup besar kembali oleh asing 178 miliar. Wah, kira-kira akan ada apa nih? Biasanya dinaikkan dulu, baru nanti ada berita atau news. Nah, jadi, sebelum apa ya, sebelum keluar berita biasanya akan ada rumor terlebih dahulu. Misalkan rumor buyback gitu ya. Nah, baru nanti ketika harga sahamnya dinaikkan, news-nya keluar, beritanya muncul, dan ketika nanti beritanya muncul, berita positif ya, berita positifnya muncul, harga sahamnya akan mulai sideways di atas dan itulah fase distribusi. Jadi buy on rumor, sell on news. Jangan sampai teman-teman beli di harga yang ketinggian. Hari ini juga harga saham Adro ini berhasil breakout di atas MA 150 dan kalau misalnya kita lihat dari chartnya beberapa kali gagal break ya, baik itu dari MA 50-nya ataupun gagal breakout di MA 150. Tapi hari ini berbeda. Karena kenaikan yang terjadi di tanggal 21 Oktober juga breakout di MA 50, ketika sideways kembali, ini tidak balik lagi ke harga 1.600-an. Adronya malah lanjut naik hari ini, bahkan breakout di atas 1.800. Otomatis ini adalah peluang uptrend atau bullish reversal nih dari Adro itu sendiri. So, untuk Adronya kita lihat sampai hari ini sudah naik sekitar 17%. Jadi wajar ya banyak retail yang jual, mereka adalah yang memberanikan diri untuk buy on weakness di harga bawah, tentunya di sekitar 1.600-an. Bukan hanya Adro guys, tapi AAD. AAD juga melanjutkan fase uptrend dan 3 hari terakhir teman-teman lihat meskipun memang diombang-ambing ya. Kita lihat ya sempat anjlok juga di bawah 8.000, sempat ke 7.500, ke 7.600, tapi dinaikkan lagi. Ya, lalu, kita lihat juga sideways-nya ini cukup panjang, sekitar seminggu atau 2 minggu lah. Lalu AAD-nya ini dinaikkan 3 hari terakhir, bahkan hari ini lanjut naik 2,4% di level Rp8.350 per saham. Apakah masih bisa masuk? Kalau misal kita lihat, sebenarnya kita sudah beberapa kali guys bahas AAD ini selama dia mempertahankan fase uptrend, maka ya masih sangat menarik. Nah, jika kita perhatikan, AAD ini sudah naik 23%. Jadi kalau misalkan hari ini asingnya net buy, retailnya jual, itu adalah hal yang wajar. Dan kita lihat ada XCXL yang hari ini net sell ya atau jualan. Sedangkan AKBK sebagai top buyer, wah ini lanjut diakumulasi asing nih. Ingat ya, sejak beberapa minggu ke belakang pun kita sudah bahas ADI. Jadi kalau misal teman-teman bertanya apakah ini masih bisa untuk trend following, semakin naik sebuah saham, maka untuk trend following resikonya akan lebih tinggi.
Jadi nanti akan masuk ke kategori high risk high return. Adinya hari ini ternyata net buy asing 25 miliar. Dan kita lihat di bulan Oktober ini cenderung diakumulasi asing sehingga masih sangat layak untuk kalian hold, terutama yang masih pegang dari harga bawah. Oke guys, next kita bahas MDKA. MDKA hari ini bisa naik 13,3%, close di Rp2.460 per saham, tiba-tiba naik karena harga komoditasnya itu melesat. Ya, di mana harga tembaga tembus rekor sehingga saham MDKA ini bisa melesat. Jadi yang perlu kalian perhatikan dari saham-saham komoditas adalah ya harga komoditinya itu sendiri. Seperti contohnya MDKA ini, MDKA harga tembaganya naik, wah harga sahamnya juga dinaikkan, bahkan diakumulasi asing. Kita lihat kenaikan 13% ini disertai dengan adanya akumulasi terutama dari AK, PDCC sebagai top buyer. Retailnya banyak yang jual, kemungkinan mereka yang trading hari ini. So, untuk MDKA, kita lihat hari ini MDKA di net buy besar-besaran. Jadi investor asing nih yang hari ini menaikkan MDKA. Net buy-nya 152 miliar, guys. Nah, ini membuktikan ya bahwa kenaikan sebuah saham, terutama saham-saham komoditas, biasanya akan diawali dengan katalis positif. Dan lainnya juga banyak sekali saham-saham yang naik itu karena katalis positif. Ya, jadi teman-teman jangan apa ya, ibaratnya kalau misalkan memang ingin ikut ya dalam saham-saham yang sedang dinaikkan, ya dilihat saja akumulasinya. Jadi jangan sampai teman-teman FOMO di harga tinggi. Ketika harga naik, cepat-cepat teman-teman cari informasi. Dan ketika sudah dapat informasinya, nah mantapkan ya untuk entry. Hari ini PANI juga naik guys, 3,7% di level Rp14.000 per saham. Setelah sebelumnya juga sempat naik ke 16.000, tapi anjlok kembali ke 13.400-an. Meskipun hari ini cukup netral, tapi kita lihat ada asing yang masuk, terutama dari BB dan AK. Ada apa nih dengan PANI? Nah, PANI ini akan right issue ya guys ya. Right isunya di atas harga sekarang, yaitu di 15.000. Teman-teman bisa baca lengkapnya di Stockbit ya. Ada di kolomnya, di streamnya juga ada. Hari ini PANI di net buy 25,1 miliar. Tapi dari informasi yang saya dapatkan, memang PANI ini right issue itu untuk membeli saham dari pemegang saham lainnya. Dari Agung Sedayu gitu ya. Nah, jadi PANI itu akan membeli sahamnya CBDK. Karena secara aset ternyata CBDK asetnya lebih tinggi dari PANI dan PANI right issue ya untuk membeli saham CBDK yang memiliki aset besar tadi, guys. Jadi paham ya? Ini juga kemungkinan akan menjadi katalis yang sangat positif untuk kedua belah pihak, baik untuk PANI-nya ataupun juga untuk CBDK-nya. Tapi tentunya untuk PANI itu sendiri, teman-teman juga dibebaskan apakah mau tebus right isunya nanti di harga 15.000 ya kalau nggak salah, guys. Atau nanti teman-teman mungkin akan lebih ke CBDK-nya, yaitu terserah teman-teman sendiri. Karena sekali lagi disclaimer on, semua keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal. Coba guys, kita lihat ya untuk PANI guys. Nah, jadi ya di right issue di Rp15.000 ya per sahamnya. Nah, langsung saja guys. Jadi sebanyak Rp16 triliun atau 96% dana itu untuk membeli 44,1% saham CBDK dari PT Agung Sedayu dan PT Tunas Mekarjaya. Jadi nanti pemilik sorry guys. Jadi nanti pemilik mayoritas ya dari saham CBDK adalah PANI itu sendiri gitu ya. Itu bisa teman-teman lihat juga di ini guys, di kepemilikan PANI-nya. Ya, ada PT Multi Arta Pratama sebagai pengendali. Oh, ini sudah ini guys. Ternyata sudah berubah ya di Stockbit. Jadi 89,9%, masyarakatnya di 10%. Jadi sudah dirubah ternyata.
Wah, gila sih ini update-nya cepat, guys, ya. Oke, guys, terakhir kita akan coba rekap ya. Saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing, itu ada BBCA, lalu Bank Mandiri, lalu ada Adro, MDKA, BRMS, Unilever, PTRO, UNTR, Emas, Pani, lalu ada AADI, Inco, ADMR, Brand, BBTN, Antam, Pegas, INRG, dan Bufa. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.